Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Padilla, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran RA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sophia Mas Ayu MA. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kembali atau mengulang-ulang materi-materi yang telah saya dapatkan selama proses pembelajaran kemarin. Yang pertama, saya akan menjelaskan kembali tentang pengertian asesmen. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan data-data atau informasi-informasi yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan hasil pembelajaran guna mengetahui seberapa baik kinerja komponen-komponen yang ada dalam proses tersebut guna dibandingkan dengan kriteria-kriteria tertentu. Asesmen dilakukan dengan proses-proses sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan anak dan tujuan dari asesmen itu sendiri. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi atau data-data kualitatif dan kuantitatif menggunakan metode yang tepat. Yang ketiga adalah dilakukan pemrosesan data-data yang telah didapatkan. Dan yang keempat adalah pengambilan keputusan atau adjustment dengan profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan asesmen secara umum. Tujuan asesmen secara umum yang pertama adalah sebagai alat untuk mengetahui berbagai aspek perkembangan dan tingkat perkembangan anak. Yang kedua adalah sebagai alat untuk mendiagnosa adanya hambatan-hambatan yang bisa menghambat perkembangan anak dan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin bisa membuat anak kesulitan dalam belajar. Yang ketiga adalah untuk memberikan tempat dan program yang tepat untuk anak. Yang keempat adalah untuk membuatkan perencanaan program untuk anak. Yang kelima adalah untuk mengidentifikasi dan memberikan perbaikan kepada hambatan-hambatan perkembangan yang dihadapi oleh anak. Dan yang keenam adalah sebagai kajian penelitian. Setelah tadi saya menjelaskan tujuan asesmen secara umum, maka sekarang saya akan menjelaskan tujuan asesmen secara khusus. Tujuan asesmen secara khusus yang pertama adalah memberikan informasi yang spesifik mengenai perkembangan anak. Yang kedua adalah memudahkan guru dalam menentukan tujuan dan menetapkan perencanaan program pembelajaran bagi anak. Yang ketiga adalah mendapatkan profil anak. Yang keempat adalah untuk memudahkan guru dalam mendiagnosa anak berkebutuhan khusus sehingga bisa diberikan penanganan yang tepat. Dan yang kelima adalah sebagai evaluasi hasil program. Asesmen dilakukan bukan tanpa manfaat. Adapun manfaat-manfaat dari asesmen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai alat pendukung proses pembelajaran pada anak. Yang kedua adalah sebagai alat mengidentifikasi tingkat perkembangan anak, baik anak yang normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah sebagai alat pengevaluasi program, juga pengontrol kebutuhan anak sebagai wujud tanggung jawab. Asesmen tidak bisa dilakukan begitu saja, melainkan harus dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang memang sudah ada dan sudah ditentukan. Prinsip-prinsip asesmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, asesmen harus dilakukan dengan menggunakan informasi dan sumber yang beragam. Yang kedua, proses asesmen haruslah bermanfaat bagi perkembangan anak. Yang ketiga, dalam prosesnya, asesmen harus melibatkan anak juga keluarganya. Yang keempat, asesmen haruslah sesuai dan fair untuk anak. Yang kelima, proses asesmen haruslah otentik. Otentik di sini berarti proses asesmen harus merefleksikan cara penerapan hasil belajar terhadap kehidupan sehari-hari anak usia dini. Yang keenam adalah harus memiliki tujuan yang spesifik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan etika dalam pembuatan dokumentasi dalam asesmen. Dalam asesmen, kita memerlukan bukti konkret atau bukti yang memang bisa dilihat oleh mata bahwa kita telah melakukan asesmen. Salah satunya adalah dokumentasi. Dokumentasi dalam asesmen tidak bisa kita buat begitu saja, melainkan memang harus mengikuti etika-etika yang sudah ada. Yang pertama, etika dalam pembuatan dokumentasi asesmen adalah keterampilan. Yang kedua adalah objektivitas. Yang ketiga adalah menghindari pelabelan. Yang keempat adalah harus berbagi kepada keluarga. Yang kelima adalah harus bertujuan baik untuk anak. Dan yang keenam adalah kerahasiaan.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen sistem asesmen. Secara garis besar, komponen asesmen dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah authentic assessment dan formal assessment. Yang pertama, authentic assessment. Asesmen ini memiliki nama lain seperti asesmen kelas, asesmen alternatif, atau asesmen yang berdasarkan formalitas. Asesmen ini dilakukan selama kelas berlangsung dengan menggunakan metode observasi. Yang kedua adalah formal assessment. Asesmen ini dibagi lagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah tes standar. Tes standar adalah tes yang dirancang untuk mengetahui karakteristik individu. Dan yang kedua adalah strategi asesmen informal. Strategi ini dilakukan dengan berbagai cara seperti observasi, rubrik, checklist, atau pengukuran yang dibuat oleh guru. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai penilaian otentik. Yang pertama adalah pengertian penilaian otentik. Penilaian otentik adalah penilaian yang menekankan pada proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang menggambarkan sikap anak, ilmu pengetahuan anak, dan perilaku anak selama proses pembelajaran atau setelah proses pembelajaran berlangsung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari penilaian otentik. Ciri penilaian otentik yang pertama adalah mengukur semua aspek pembelajaran. Yang kedua, penilaian dilakukan selama proses pembelajaran atau setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, penilaian otentik harus menggunakan berbagai cara juga berbagai sumber. Yang selanjutnya, tes hanya dijadikan sebagai salah satu alat pengumpul data. Yang selanjutnya adalah jika ada pemberian tugas, tugas tersebut harus mencerminkan kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah penilaian harus bersifat objektif. Penilaian otentik dilakukan bukan tanpa manfaat. Adapun manfaat-manfaat dari penilaian otentik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian anak. Yang kedua adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah materi-materi yang digunakan dalam proses pembelajaran apakah sudah tepat atau belum. Dan yang terakhir adalah untuk laporan mutu. Selain manfaat, adapun tujuan-tujuan dilakukannya penilaian otentik. Tujuan penilaian otentik yang pertama adalah untuk melacak kemajuan siswa. Yang kedua adalah untuk mengetahui kompetensi apa yang belum dikuasai siswa dan kompetensi apa yang sudah dikuasai siswa. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi umpan balik perbaikan bagi siswa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam penilaian otentik. Yang pertama adalah penilaian kompetensi sikap. Penilaian ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan suatu nilai. Selanjutnya adalah penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan suatu hal yang baru. Dan yang terakhir adalah penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam mengamati, menanya, mengumpulkan, menalar, dan mengkomunikasikan sesuatu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi evaluasi. Evaluasi dalam dunia pendidikan adalah serangkaian penilaian-penilaian yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengetahui apakah di dalam dunia pendidikan atau dalam proses pembelajaran masih ada hambatan-hambatan yang ditemui. Dan jika masih ada hambatan-hambatan, maka akan dicarikan solusinya. Jika ditanya apa sih perbedaan penilaian dan evaluasi? Nah, penilaian dan evaluasi adalah dua hal yang sangat erat kaitannya. Penilaian adalah salah satu jenis dari evaluasi, dan evaluasi adalah komponen dalam penilaian itu sendiri. Secara garis besar, evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan setiap selesai pembahasan materi. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setiap kali proses pembelajaran selesai. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat keefisienan suatu program dilaksanakan. Nah, sedangkan manfaatnya dengan melakukan evaluasi, kita bisa mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pencegahan atau peningkatan keefisienan program. Sekian video dari saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan baik dari cara penyampaian maupun materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.